Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 TKP dan Multimedia. Kita lanjutkan materi sebelumnya mengenai aplikasi pengolah kata. Silakan disimak video berikut ini. Baik, kita mulai. Saya lanjutkan untuk penjelasan video sebelumnya. Kita sudah membahas menu home. Sekarang kita akan melanjutkan membahas menu insert. Nah, di sini menu bar insert digunakan untuk menyisipkan atau menambahkan objek-objek yang kita inginkan. Contoh, di sini ada menu table atau tabel. Nah, di sini kita klik, maka kita bisa menambahkan tabel. Tabel itu kolom yang digunakan untuk mengetik. Itu fungsi dari tabel. Di sini juga ada cover page untuk menambahkan cover. Cover itu halaman depan sebuah buku atau sebuah artikel. Ini ada pilihannya, bisa kita rubah dan kita sesuaikan dengan kemauan kita. Nah, di sini berikutnya yang sering digunakan ada insert picture atau menyisipkan gambar. Kita bisa menyisipkan gambar apapun dari komputer, tinggal mengklik picture, terus pilih this device atau pilih di komputer ini. Contoh seperti ini. Nah, di sini ada gambar. Contoh kita ingin memasukkan gambar ini, tinggal diklik 2 kali akan tersisipkan atau terinsert di halaman yang kita buka seperti ini. Berikutnya ada tombol shapes. Di sini ada berbagai macam tombol simbol atau seperti ini. Kita bisa membuat kotak, bisa membuat lingkaran dan lain-lain menggunakan menu shapes. Kalau di Office yang 2013 ke atas, kalau yang Office 2007 kita bisa menggunakannya namanya auto shape, hampir sama cuma beda namanya. Berikutnya di sini ada icon. Coba kita klik icon atau ikon. Ikon itu simbol ya, simbol atau logo-logo tertentu yang akan kita gunakan. Nah, di sini contohnya seperti ini, ada simbol-simbol seperti ini, ada animal itu hewan, ada arrow, tanda panah, ada arts, seni seperti ini, logo-logo alat musik dan lain-lain. Berikutnya smart art. Smart art di sini kita gunakan untuk membuat list atau peta konsep seperti ini. Atau bagan. Ada yang lingkaran, ada yang proses seperti ini, ada yang list ke bawah dan sebagainya. Terus berikutnya ada insert chart. Chart di sini digunakan untuk menyisipkan diagram. Ada diagram batang, ada diagram garis, diagram lingkaran dan seterusnya. Nah, berikutnya di sini ada memasukkan online video. Kita bisa memasukkan video dengan cara mengkopikan alamat link dari YouTube atau dari penyedia video secara online. Di sini juga ada link. Contoh kita ingin menyisipkan link atau file juga bisa di sini, sama kita cari saja, kita pastekan linknya atau kita cari di sini. Nah, seperti ini. Berikutnya ada header. Header digunakan untuk membuat atasan atau kop atas, kepala surat atau halaman di atas seperti ini. Nah, kita bisa menambahkan di sini. Apabila kita tambahkan di sini, otomatis di halaman berikutnya akan muncul. Kita enter berapa halaman pun pasti di atasnya akan muncul headernya seperti ini secara otomatis. Namanya header. Nah, kebalikan dari header ada footer. Kalau header itu dari kata head kepala di atas, kalau footer itu foot, kaki di bawah. Bisa digunakan untuk memberikan seperti ini, bisa numbering. Contoh seperti ini, nomor 1, ini nomor 2 karena halaman 2, nomor 1 pasti halaman 1 dan seterusnya. Ketika kita enter nanti akan melanjutkan secara otomatis halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Begitu. Berikutnya di sini masih ada lagi text box. Text box di sini menyisipkan kotak untuk kita tulisi seperti ini. Nah, ini bisa kita geser, bisa geser naik atau turun sesuai dengan keinginan kita mau ditaruh sebelah mana. Ini fungsi dari text box. Nah, terus satu lagi yang biasa digunakan di sini ada yang namanya word art. Word art itu tulisan untuk merubah tulisan menjadi artistik atau agak dibuat menarik. Contoh seperti ini. Nah, dengan ada warnanya, ada bayangannya seperti ini. Beda dengan kita mengetik biasa. Seperti ini kan hanya hitam atau warna putih atau apa, tidak ada bayangan atau efek-efek seperti ini. Itu tadi menu insert. Berikutnya ada di sini ada menu desain. Desain ini digunakan untuk merubah tampilan. Ini contoh pack color untuk merubah warna halaman,
watermark untuk menandai. Contoh kalian mempunyai artikel dan tidak ingin di copy orang, di sini kamu tambahi, bisa ditambahi namamu, nama atau instansi atau sekolah, biar ketika orang mengambil file ketikanmu ini tidak bisa dihapus, berarti dia diketahui mengambil punya orang lain. Itu fungsi dari watermark atau tanda air. Berikutnya ada backborder. Backborder di sini digunakan untuk memberi garis tepi seperti ini. Macamnya ada banyak, ada yang cuma garis, ada yang gambar dan seterusnya. Berikutnya ada menu layout. Layout di sini untuk mengatur kertas. Ada margin. Margin di sini adalah batas atas, bawah, kanan, kiri. Contoh kalau normal berarti di sini sisanya segini. Kita hanya bisa mengetik dari sini, tidak bisa dari pojok sini, tidak bisa. Nah, terus ada lagi narrow. Narrow itu berarti semakin menipis, batas atas, bawah, kanan, kirinya agak ke pojok. Tadi kan kita hanya bisa di sini, sebelah sini ya, tadi masih ingat lah. Sekarang kita bisa agak pojok di sini. Itu fungsi dari margin atau batas kertas. Seperti itu. Berikutnya ada orientation. Orientation ada dua, portrait dan landscape. Portrait itu berarti kertasnya berdiri, sedangkan landscape itu kertasnya tidur atau kertasnya seperti ini, memanjang ke samping, tidak ke bawah. Ini kalau kalian ingin membuat tabel yang panjang bisa menggunakan menu ini, orientation, landscape. Berikutnya, ini saya kembalikan dulu, ada size atau ukuran, letter, tabloid dan lain-lain. Contoh, kalian ingin mengetik A4, tinggal pilih A4, kertas yang akan dipin A4. A4 itu kertasnya pendek. Kalau kalian ingin mencetak dokumen atau mengeprint dengan F4, tinggal dicari F4. Atau bisa menggunakan legal ini sama. Nah, seperti ini. Berikutnya ada break untuk memotong halaman seperti ini. Yang ini jarang digunakan, ini hanya untuk mengatur indent kanan kiri, atas bawah seperti ini, spasinya, indentnya. Nah, seperti itu. Untuk Microsoft Word sampai di sini aja. Untuk menu yang ini jarang digunakan. Nanti kita pelajari lebih lanjut di pertemuan praktek seperti itu. Nanti setelah ini saya lanjutkan untuk menyampaikan video tentang aplikasi pengolah angka atau Microsoft Excel.